Shalom kaum wanita yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi kita di hari Rabu kembali untuk kita sharing firman Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh beribadah, untuk kami boleh memuji, untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami rindu hati kami, pikiran kami, dan setiap kehidupan kami diisi oleh kebenaran firman-Mu. Sehingga ada nama Yesus, sehingga ada firman-Mu yang boleh kami hidupi setiap hari. Terima kasih Bapa, siapkan hati kami untuk terima kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu, Tuhan urapi setiap kaum wanita yang ada, Engkau berkati. Kami bersyukur, terima kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, yaitu tentang sukacita sejati. Apakah sukacita sejati? Ada banyak orang berpikir kalau orang bersukacita itu kalau ketika mendapatkan sesuatu, ya, ketika dapat berkat besar gitu, wah senang sekali, bergembira, pokoknya wajahnya itu tersenyum terus. Kenapa kok bersuka cita? Wah dapat berkat, wah hari ini aku dapat proyek besar, wah hari ini aku dapat pesanan makanan, wah kalau ibu-ibu yang suka memasak. Nah, kadang kita berpikir orang bersuka cita itu karena kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan untuk kita. Dan ketika kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, ketika kita tidak mendapatkan sesuatu yang seperti bayangan kita, maka kita tidak bersuka cita. Wajahnya kayak pepaya, cemberut. Terus kenapa kamu cemberut? Wah enggak bersuka cita hari ini. Kenapa? Enggak dapat yang diinginkan. Nah hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan membuka dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk ibu-ibu. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Sukacitaku menjadi penuh. Apa yang dimaksudkan sukacita yang penuh? Di ayat yang ke-10 jelas sekali dikatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi sukacita itu apa sih? Apakah sukacita itu seperti yang saya ngomong tadi, ketika kita dapat berkat besar, ketika kita mendapat hal-hal yang menyenangkan hati kita, sehingga kita bersukacita. Wah, dapat sesuatu yang baik, senang hatiku hari ini. Apakah seperti itu? Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa sukacita yang penuh, orang yang bersukacita adalah orang yang menuruti perintah Tuhan. Nah di sini kita akan melihat bahwa seseorang yang memiliki sukacita yang sejati, yaitu sukacita yang sejati adalah ketika seseorang itu bisa mengamenkan perkataan firman dan melakukan perintah Tuhan. Jadi kalau kita bisa katakan amin firman-Mu Tuhan dan kita melakukannya, itu sukacita penuh, itu sukacita sejati. Lah kita akan melihat beberapa contoh di dalam firman Tuhan, orang-orang yang memiliki sukacita penuh dalam hidupnya. Sukacita yang sejati di dalam hidupnya. Yang pertama kita melihat tentang seorang ibu yang bernama Maria. Maria adalah ibu Yesus. Dan kita tahu cerita ini biasa diceritakan di dalam setiap perayaan Natal, tapi hari ini bukan hari Natal, jadi kita tidak bercerita tentang Natal. Tetapi hari ini kita akan melihat bagaimana Maria itu bersukacita ketika dia pergi ke rumah saudaranya Elizabeth, ya, di pasal yang pertama di ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-48. Saya tidak bacakan, nanti ibu-ibu kaum wanita boleh baca di rumah setelah acara ini selesai. Di situ dikatakan ada kata, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah. Dan di ayat selanjutnya itu dikatakan, dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Peristiwa ketika Maria itu memuliakan Tuhan, dikatakan jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira. Pada saat itu Maria itu baru baku dapa dengan malaikat Tuhan.
yang ngomong bahwa Maria ini akan mengandung seorang anak yang akan dinamai Yesus. Dan kemudian nanti dibaca atau kita baca saja secara cepat Lukas pasal 1. Lukas pasal 1 ayat yang ke-38. Ketika malaikat Tuhan datang dan berkata kepada Maria, kemudian di ayat 38 pasal yang pertama, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi pada waktu Maria menerima pesan dari malaikat bahwa dia akan mengandung seorang bayi yang notabene waktu itu Maria belum bersuami. Masih punya tunangan yang namanya Yusuf, tetapi sudah mengandung. Dan ini sesuatu yang tidak baik. Sesuatu yang gak mengenakan, apalagi pada zaman dahulu bagaimana mengandung tanpa suami. Tetapi dikatakan bahwa Maria di pasal yang sama di ayat 46 sampai 48 dikatakan jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira dan segala keturunan akan menyebut Maria berbahagia. Nah di sini kita melihat inilah yang dinamakan sukacita yang penuh. Inilah yang dinamakan sukacita yang sejati. Ketika seseorang itu bisa mengamenkan firman Tuhan. Dan ketika orang itu bisa menuruti perintah Tuhan, itulah sukacita. Jadi sukacita itu bukan hanya ketika dapat hal-hal yang baik. Tetapi ketika kita mendapat sesuatu dari Tuhan yang akan harus kita kerjakan. Kita mengamenkan. Dan kita melakukan. Dan itulah sukacita. Dan itu terjadi dalam kehidupan Maria. Maria bergembira. Ada sesuatu anugerah. Ada sesuatu berkat yang besar dalam hidupnya. Yang orang pikir itu bukan berkat, tetapi bagi Maria itu berkat. Dan inilah sukacita. Kemudian yang kedua, kita melihat seorang tokoh yang bernama Rasul Paulus. Seorang tokoh yang luar biasa. Di sini kita melihat dalam Filipi 4 ayat yang keempat itu dikatakan bersukacitalah. Dan sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Dan di dalam Filipi itu ada 14 kali kata bersukacita itu dituliskan oleh Rasul Paulus. Yang pada waktu itu Rasul Paulus dalam keadaan di mana? Di penjara. Waktu itu dalam keadaan apa? Dianiaya. Pindah dari satu penjara ke penjara yang lain. Tidak mendapat makanan yang enak. Dicemooh orang. Dan berapa kali juga dipukul dan lain sebagainya terjadi dalam hidup Paulus. Tapi Rasul Paulus ngomong apa? Dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-10 dikatakan, ia seorang yang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Jadi dia berduka cita dengan keadaannya yang tidak menyenangkan. Wah dari penjara, enggak enak rasanya. Wah detik-detik akhir hidupnya. Tetapi dia ngomong dia berduka cita, tapi senantiasa bersuka citalah. Itulah kekristenan. Itulah jadi anak Tuhan. Bagaimana kita menjadi wanita-wanita Kristen? Apakah sukacita itu ada dalam hidup kita? Seringkali kita ngomong, wah sukacita dapat di mana ya? Kita berusaha mendapatkan sukacita, tapi kita nggak dapat. Karena apa? Karena sukacita nggak perlu didapatkan. Sukacita nggak perlu dicari. Kenapa? Karena sukacita itu menetap dalam hati saya. Menetap dalam hati kaum wanita. Setiap ibu-ibu itu punya sukacita. Kenapa? Karena Yesus hadir dalam hidupmu. Itulah sukacita yang penuh. Dan itulah sukacita yang sejati. Ketika ada Yesus di dalam hidupmu. Jadi sukacita itu di sini. Menetap di sini. Tinggal kita memakainya saja. Tinggal kita menggunakan saja. Pada waktu Maria ngomong, aku ini hambamu, jadilah menurut perkataanmu. Sukacita dia pakai sehingga dia bisa ngomong, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira. Aku disebut orang berbahagia. Rasul Paulus bisa bersukacita dikala dia menderita dalam penjara. Dia bisa bersukacita ngomong dalam satu suratnya 14 kali. Itu sesuatu yang luar biasa. Inilah sukacita yang penuh. Inilah sukacita yang sejati ketika seseorang itu mengamenkan firman dan melakukan kehendak Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita penuh syukur menghadapi segala sesuatu. Kita masih ada dalam masa pandemi, kita masih ada dalam masa-masa ini virus corona masih dicari obatnya atau sudah ada ya. Dan ketika kita punya sukacita yang penuh, ketika kita punya sukacita yang sejati yaitu Yesus hadir dalam hidup kita.
maka kita bisa bersyukur. Kita penuh dengan ucapan syukur. Kita tidak bersungut, kita tidak ngomel, ya. Dan orang yang memiliki sukacita yang sejati adalah orang yang memiliki iman, pengharapan dan kasih di dalam Kristus Yesus. Kenapa? Karena dia tahu ada rancangan yang indah yang Tuhan sediakan dalam hidupnya. Ada masa depan yang Tuhan sediakan dalam hidupnya. Mari pada sore hari ini kita memakai sukacita yang dari Tuhan, karena sukacita itu ada di sini. Mari kita untuk melakukannya bersama dan hidup kita jadi berkat bagi orang lain. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu karena Engkau memberikan sukacita dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi Yesus hadir dalam hidupku sehingga sukacita sejati, sukacita yang penuh ada dalam hidupku. Aku rindu Tuhan untuk terus melakukan kebenaran-Mu, untuk terus menghidupi kebenaran-Mu, untuk terus Tuhan ada dalam setiap janji-janji-Mu Tuhan, karena Engkau selalu ada, Engkau selalu menuntun langkah hidup kami. Terus berikan kekuatan, terus berikan kemampuan setiap wanita-wanitanya Tuhan, setiap ibu-ibu yang ada menghadapi pergumulan, menghadapi keluarga, menghadapi pekerjaan, menghadapi sakit penyakit, menghadapi apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Tuhan, supaya setiap wanita boleh memakai sukacita yang dari Tuhan sehingga hidup kami memuliakan nama Tuhan, sehingga setiap orang boleh melihat bahwa setiap wanita-wanita Kristen itu berbahagia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan setiap kebenaran-Mu untuk kami terus menghidupi kebenaran-Mu, untuk kami terus melakukannya, untuk nama-Mu dipermuliakan. Berkati setiap kaum wanita yang ada, berkati setiap kaum ibu yang ada dengan berkat rohani, berkat jasmani, kekuatan kesehatan melimpah, iman percaya kepada Yesus Kristus melimpah, dan kasih setia-Mu, damai sejahtera-Mu akan selalu memerintah dalam setiap kehidupan kami sebagai wanita-wanita Tuhan sekarang dan sampai selamanya. Mengucap syukur Engkau baik di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.